kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai perkembangan akar primer. Sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurmalia Yunarti Putri. Saya Andi Nurul Hikmah. Saya Rika Ramba. Saya Ayu Safitri. Saya Betri Prastidatodi. Nah, langsung saja kita ke video pembahasannya. Sweet up! Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama. Apa sih itu akar primer? Akar primer adalah akar yang terus tumbuh, membesar, dan memanjang. Akar ini akan menjadi akar pokok yang menopang. Akar primer sering juga disebut dengan akar tunggang dan akar lembaga. Fungsi utama dari akar primer adalah merambatkan tumbuhan dalam tanah, menyerap air dan mineral, menyalurkan unsur hara, serta sebagai tempat cadangan makanan. Pertumbuhan primer pada akar tergantung pada akar bagian ujung, yang dimana bagian itu dikelilingi oleh sel yang berbentuk tudung dan dinamakan tudung akar. Pada waktu akar menembus partikel-partikel yang ada di dalam tanah, ujung akar dilindungi oleh tudung akar terhadap kerusakan mekanis. Pada kebanyakan tumbuhan dikotil, baik epidermis akar maupun tudung akar berasal dari lapisan paling luar, sel-sel meristem ujung. Baik, selanjutnya yaitu tahap daerah pertumbuhan primer. Ada 3 daerah, yaitu yang pertama itu pada daerah pembelahan, di mana berada pada bagian ujung batang hingga pada bagian ujung akar. Yang kedua itu pada daerah pemanjangan, di mana berada sesudah daerah pembelahan tersebut. Hal ini ditandai dengan ukuran tanaman yang menjadi lebih besar dibandingkan dengan ukuran sebelumnya. Itu dikarenakan karena terjadinya pembesaran serta pemanjangan sel terhadap tanaman. Daerah yang ketiga itu pada daerah diferensiasi, di mana daerah yang sel-selnya telah mengalami perubahan fungsi akan menjadi jaringan yang lebih kompleks, seperti pada korteks, flum, xilem, sklerenkim, dan epidermis. Perkembangan dan susunan jaringan dalam pembentukan akar primer terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada tudung akar, epidermis, korteks akar, eksodermis, dan endodermis. Nah, yang pertama itu ada tudung akar ini dapat di ujung akar yang melindungi promeristem akar serta membantu akar dalam penembusan tanah. Nah, tudung akar juga terdiri sel hidup yang sering menempati tudung akar terus kembang sehingga sel yang ada paling itu mati yang nantinya akan digantikan oleh sel baru. Nah, kedua itu epidermis. Sel epidermis ini berdiri biasanya tanpa kula. Akan tapi kadang-kadang sel yang paling luar ini memiliki kula. Ciri akar adalah adanya rambut akar yang beradaptasi untuk menyerap air dan garam tanah. Nah, yang rambut akar ini dapat dikatakan sel epidermis yang memanjang keluar, tegak lurus ke permukaan akar serta berbentuk Baik, saya akan melanjutkan mengenai materi tentang perkembangan dan susunan jaringan dalam pembentukan akar primer. Nah, selanjutnya itu ada korteks. Dalam korteks umumnya itu terdiri dari sel parenkim pada sejumlah tanaman monokotil yang tidak melepaskan korteksnya semasa akar masih hidup. Banyak sklerenkim dibentuk. Sel korteks ini biasanya besar dan memiliki vakuola yang besar pula, di mana juga plastik di dalamnya itu berfungsi untuk menghimpun pati. Kemudian lapisan paling dalam akan berkembang menjadi endodermis, dan satu atau beberapa lapisan paling luar dari korteks akan berkembang menjadi eksodermis. Korteks tersebut berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan karena terdapat sel parenkim di dalamnya. Kemudian itu ada eksodermis. Pada sejumlah besar tumbuhan, dinding sel pada lapisan sel terluar korteks akan membentuk gabus sehingga terjadi jaringan pelindung baru, yakni eksodermis yang akan menggantikan epidermis. Struktur dan sifat
sitokimiawi sel epidermis mirip dengan sel endodermis, di mana dinding primer dilapisi oleh suberin dan lapisan suberin tersebut akan dilapisi lagi oleh lapisan selulosa. Selanjutnya yaitu endodermis. Di daerah akar yang digunakan untuk penyerapan, dinding sel endodermis yang tersusun atas sederet sel yang membentuk silinder yang menjadi batas dalam dari akar. Di daerah akar yang digunakan untuk penyerapan dinding sel, endodermis mengandung selapis suberin yang dinding antiklinnya yakni pada dinding radial dan melintang. Rampingnya lapisan ini menyebabkan diberi nama pita dan dibubuhi nama Kaspari. Baik, itulah tadi pembahasan mengenai perkembangan akar primer. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.